Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan waktu menunggu antum untuk bisa terselenggaranya kegiatan taklim kita pada kesempatan hari ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan di dalam segala urusan-urusan kita. Yang sulit-sulit semoga Allah berikan jalan keluar terbaik. Dan insyaallah kita doakan semoga yang sakit Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allah senantiasa jaga diri dan keluarga kita, diberikan kesehatan, sehat walafiat insyaallah. Hari ini kita akan bahas bagaimana telah disampaikan oleh DKM tentang status harta dan hak waris orang hilang. Kita kembali akan bahas masalah seri fikih faraid ini ya. Terkait dengan orang hilang, ada kasus di mana seorang itu tidak diketahui rimbanya. Bertahun-tahun dia nggak tahu tuh apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Kalau ada hari ini saya melihat antum maujud, antum tuh ada gitu ya. Tapi ada orang yang nggak kelihatan. Bertahun-tahun meninggalkan tempatnya, nggak tahu di mana rimbanya, apakah dia hidup atau mati. Karena di dalam kaidah faraid atau ilmu waris, orang yang meninggal dunia dinamakan sebagai pewaris, orang yang masih hidup namanya ahli waris. Kalau seandainya orang yang hilang ini wafat, berarti kan dia namanya apa? Pewaris. Kalau dia ternyata hidup, namanya ahli waris. Nah, sementara orang yang hilang ini dia punya harta atau memiliki hak waris itu. Nah, ulama ketika bicara tentang kasus orang hilang ini, bagaimana kalau dia punya harta? Bagaimana kedudukan hartanya? Apakah bisa bertahun-tahun orang nggak kelihatan gitu? Tiba-tiba dia punya bandek, kita jadiin warisan aja dah. Ya paling mati gitu ya. Udah puluhan tahun nggak kelihatan, hartanya ada. Ya apakah bisa ditentukan sebagai harta warisan atau belum? Ya karena mengingat kondisi yang dihadapi oleh keluarganya bertahun-tahun tidak diketahui si pemilik harta ini. Apakah dia sudah wafat atau masih hidup. Ya, termasuk juga kalau seandainya dia termasuk ahli waris. Ada anak yang selek sama babenya. Ya, babenya ngusir tuh anak, bertahun-tahun enggak pulang, ya. Sehingga ketika orang tua meninggal dunia, saudara-saudara sekandung si anak ini kebingungan. Apakah anak yang diusir bapaknya, ya bertahun-tahun nggak pulang, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia? Ya kalau seandainya dia meninggal dunia sebelum ayahnya, berarti dia bukan sebagai ahli waris lagi. Ya, tapi ketika dia dianggap hidup, maka dia sebagai ahli waris. Nah, bagaimana kedudukan hak waris orang yang hilang ini? Karena nggak jelas kondisinya. Ya. Nah berikutnya adalah kalau dia punya istri. Bertahun-tahun istri seseorang ditinggalkan itu. Suaminya pergi ninggalin bininya. Apakah kemudian ketidakjelasan suami yang punya istri ini apakah hidup atau sudah meninggal dunia? Bagaimana kedudukan seorang wanita yang ditinggal oleh suami yang nggak tahu rimbanya? Ya, statusnya ketika berhadapan dengan laki-laki ajnabi. Laki-laki kayak kita nih, bukan suaminya. Apakah boleh langsung dinikahin atau enggak? Ya. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas terkait dengan masalah kedudukan orang yang hilang ini. Ulama ketika mengistilahkan orang hilang ini ya dengan istilah al-mafqud. Ya, istilah al-mafqud ini ulama sampaikan maknanya bagaimana? Ya, al-mafqud adalah orang yang hilang, terputus beritanya, tidak diketahui rimbanya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang hilang, nggak kelihatan batang hidungnya, bertahun-tahun, nggak jelas begitu, apakah dia bisa mendapatkan vonis mati lewat pengadilan?
Nanti kita akan lihat nih, batasnya seberapa lama. Ya, apakah kita harus menunggu bertahun-tahun kedudukan orang hilang ini jelas kedudukannya? Ya, bagaimana kalau seandainya banyak kemudian di antara keluarganya meninggal dunia berikutnya? Nah, di mana nanti ulama berbeda pendapat tentang batasan jatuhnya vonis kematian kepada seseorang yang sudah dilakukan investigasi untuk mencari kejelasan apakah dia sudah meninggal dunia atau masih hidup, gitu ya. Nah, kemudian dengan ketidakadaan si orang ini, ternyata muncul konsekuensi hukum fikih terkait dengan orang hilang itu. Jadi al-mafqud, ya, ketika dia punya harta, punya hak waris, punya istri, maka di situ ada konsekuensi hukum fikih yang terkait dengan itu. Ya, pertama, ya, hartanya orang hilang. Kedudukan harta yang ditinggalkan oleh orang yang tidak diketahui rimbanya, itu sama sekali kita nggak boleh langsung dibagi sebagai harta warisan. Kenapa? Karena kedudukan membagikan harta warisan itu ada syarat sama rukunnya itu. Ya, rukunnya apa diantaranya? Ada al-muwarrith, ada pewaris, ada al-warith, ada ahli warisnya, ada al-mauruth, ada hartanya. Orang yang masih hidup, dia punya bandek, dia punya harta, nggak bisa jadi warisan. Kecuali ada syarat. Apa syaratnya? Yang punya harta kudu mati dulu. Kalau dia udah meninggal dunia, hartanya jadi warisan. Ya. Nah, sehingga orang yang hilang yang tidak jelas apakah dia telah meninggal dunia atau kalau dia masih hidup, harta dia nggak bisa langsung dibagi sebagai harta warisan. Ya. Nah, karenanya belum ada kepastian. Karena kaidah ini harus kita munculkan. Orang yang mati namanya pewaris, orang yang hidup namanya ahli waris. Harus jelas kedudukannya. Karena mati dan hidup itu sesuatu yang disebut al-yaqin. Ya, harus berupa kepastian, ya, keadaan seseorang ini. Nah, kemudian hak kepemilikan orang hilang. Kan sempat ramai di media tuh ya, ada rumah yang ditinggalkan puluhan tahun. Ya, mobilnya masih lengkap di garasinya. Ya, kita kepo, kita lihat isi dalam rumahnya, ternyata bandeknya masih ada, gitu ya. Ini orang yang punya siapa ini? Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kita bertetangga dengan tetangga yang kebetulan nggak tahu juntrungannya, dia punya tanah. Ya, ini tanah siapa sih, gitu ya? Ada tanah sebelah rumah kita. Kita boleh nggak ngolah tuh tanah? Boleh nggak kita tanemin? Boleh nggak kita pacul tuh tanah? Atau bikin kolam empang lele, gitu kan? Biar ada manfaatnya katanya. Ya, kadangkala kita menemukan dalam hubungan masyarakat kayak begitu tuh. Ya, ada sebelah rumah kita tanah kosong yang tanah itu bukan punya kita, yang kita juga nggak tahu orangnya di mana yang punya. Ya, dianggurin aja itu tanah. Bisa nggak kita olah ini? Jadi hak kepemilikan atas sesuatu, baik harta ataupun atau apa saja jenisnya itu punya seseorang yang dia disebut dengan al-mafqud, nggak tahu di mana rimbanya, itu nggak boleh diusik. Sampai kapanpun, antum nggak boleh olah, nggak boleh tanemin, nggak boleh pacul tuh tanah tuh. Apalagi sekedar naruh mobil doang di situ. Ya, kebetulan nih. Ya nggak, sebelah rumah tanah kosong nih. Mobil banyak lagi dipakai buat parkiran, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita pakai kecuali dengan izinnya. Maka kalau ada orang yang tidak diketahui, ya siapa pemiliknya, kita tidak mendapatkan izin untuk bisa memakai hak milik seseorang, maka hukumnya haram kita gunakan. Ya, sampai Rasulullah 3 kali itu mengingatkan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la tazlimu salasan. 3 kali Nabi ngingetin, ingatlah kalian, jangan kalian berlaku zalim. Sampai 3 kali Nabi ngancem kita. Innahu la yahillu malu mri'in illa bi nafsin minhu, karena tidak halal harta seseorang kecuali karena kerelaan daripada pemiliknya. Ya, kalau kita nggak dapat izin, nggak dapat kerelaan dari pemiliknya, dia punya hak kepemilikan atas tanah, kagak boleh kita pakai. Ya, kecuali itu di tangan pemerintah. Ya, di masa Khalifah Umar, tatkala beliau menemukan ada tanah-tanah yang tidak
dihidupkan, tidak diolah oleh pemiliknya, maka negara berhak mengambil alih pengelolaannya, boleh ditanami yang hasilnya untuk masyarakat umum itu. Tapi kalau kita bukan pemerintah kagak boleh. Timbang RT sama RW doang. Ya, ngizinin kagak bisa, gitu ya. Jadi tanah yang tidak ada ketahuan pemiliknya, kita nggak boleh pakai kecuali karena kerelaan daripada seseorang itu. Kalau kita nggak tahu siapa pemiliknya, nggak dapat izinnya juga, haram kita memanfaatkannya. Makanya orang yang paling banyak dosa dalam hal model begini ini siapa? Pemungut pungli, pungutan liar tuh. Ya, ada truk lewat, dipungutin punglinya. Ya, itu dosa tuh. Kenapa? Demi Allah orang yang ngasih pungli itu nggak rela dia. Coba tanya dah. Ente ngasih duit jago, ya uang jago rela kagak? Nggak rela. Ya, tobatnya dia bagaimana? Dia kudu mengembalikan apa yang dia ambil atas dasar ketidakrelaan daripada pemiliknya. Cuma jadi masalah yang dipungli ini banyak. Gimana cara nyari orangnya gimana? Ya hati-hati itu. Ya, ada harta seseorang kalau tidak ada kerelaan daripada pemiliknya, hukumnya haram. Begitu juga dengan al-mafqud, orang yang nggak jelas, ya di mana rimbanya, atau dalam keluarga kita misalnya ada bandek milik keluarga kita, salah seorang nggak tahu nih, ya itu orang hidup apa sudah meninggal dunia, nggak boleh kita usik, nggak boleh kita pakai, ya kecuali karena izinnya, ya. Nah termasuk juga istrinya orang hilang, suami pergi bertahun-tahun tinggalkan bini itu, nggak tahu rimbanya apakah sekarang masih hidup atau sudah meninggal dunia, sementara dia punya istri yang sah, maka kedudukan seorang wanita ini masih istrinya seorang suami yang al-mafqud tadi. Ya, nggak boleh main kita nikahin aja. Ya, nggak boleh kita main lamar aja, kagak boleh. Kenapa? Karena kedudukan seorang wanita ini, kalau dia tidak menuntut kepada pengadilan, dia masih berstatus sebagai istri seseorang yang kebetulan suaminya al-mafqud, orang yang nggak tahu rimbanya, putus informasinya, nggak jelas apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya, ini penting supaya kita pahami ini. Ya, maka di dalam kaulnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau mendapati kasus ada seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya, nggak jelas. Dulu di masa peperangan jenazahnya nggak ketemu. Ya, ada suami yang pergi untuk berniaga, mencari nafkah, ya si istri ini sendirian, nggak ada suaminya, walaupun masih terikat dengan pernikahan. Apa kata beliau? Dia adalah seorang istri yang tengah diuji oleh Allah, maka hendaklah dia bersabar dan tidak halal untuk dinikahi sampai dia mendapatkan berita yang meyakinkan atas kematian suaminya. Kita nggak bisa tuh ngukur kematian seseorang pakai kali-kali, pakai kira-kira, pakai asumsi, kagak boleh. Ya. Kematian orang itu harus jelas. Ya, kalau sudah jelas, maka kedudukannya si istri jadi janda karena kematian, dia punya harta jadi warisan, gitu ya. Ini penting supaya kita pahami tentang kedudukan al-mafqud, orang yang hilang di tengah-tengah keluarga kita. Nah, bagaimana kalau al-mafqud ini sebagai orang yang punya hak waris? Kayak tadi anak pergi, babinya meninggal, tuh anak nggak tahu juntrungannya masih hidup atau sudah meninggal dunia, dia salah satu ahli waris. Bagaimana kedudukan si orang hilang ini kalau dia sebagai orang yang punya hak waris atas harta yang ditinggal oleh pewarisnya? Ulama mendudukan ada dua keadaan ya. Ada peristiwa yang namanya hijab hirman. Hijab hirman ini orang yang hilang sebagai al-hajib. Hajib hirman. Hajib ini isim fa'il, orang yang menghalangi. Ya, pada kondisi hijab hirman, dia sebagai al-hajib hirman, orang yang menghalangi ahli waris yang lain, karena ternyata kedudukan dia itu lebih dekat secara kekerabatan dengan si mayit. Maka yang dekat akan menghalangi yang jauh. Biar gampang kita kasih contoh nih. Seorang wafat meninggalkan saudara kandung laki dan perempuan. Ya, dia punya anak laki-laki tapi nggak tahu di mana rimbanya. Ya, sekarang kalau ada anak laki, saudara dapat nggak?
Kalau ada seorang meninggal dunia punya anak laki-laki, si mayit punya saudara, saudara bisa kebagian warisnya nggak? Dapat nggak dia? Nggak dapat. Ya, tapi karena kedudukan si anak laki ini nggak tahu apakah sudah meninggal atau belum, atau masih hidup, nah, sehingga bagaimana hak waris saudara ini? Ya, coba kalau kita lihat ya, siapa sih yang dihalangi sama anak laki-laki? Seorang wafat meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup. Ya, anak laki-laki kalau dipastikan dia hidup pada saat pewarisnya wafat, dia menghalangi banyak orang. Siapa yang dihalangi oleh anak laki-laki? Pertama adalah saudara-saudaranya si mayit. Yang laki perempuan sekandung, yang laki perempuan seayah saja, yang laki perempuan seibu saja. Ya, keponakan si mayit terhalang, pamannya kagak dapat, ya. Sepupunya juga nggak dapat warisan. Termasuk siapa yang terakhir? Cucu dari anak laki-laki. Selama si mayit punya anak laki masih hidup, dia nggak dapat warisan. Ya, nah sekarang seorang wafat nih, dia punya saudara itu, ada laki, ada perempuan sekandung, ada juga anak laki-laki yang al-mafqud ini. Bagaimana warisnya dia itu? Apakah bisa langsung bagi buat saudara? Sementara yang anak laki-laki dianggap mati aja dah, udah puluhan tahun gak balik-balik misalnya begitu. Ya, ini coba kita lihat nih. Ya, ada orang-orang yang dihalangi sama anak laki-laki termasuk jalur saudara, jalur ukhuwah gak dapat. Nah, sehingga bagaimana kedudukan hartanya? Ulama sampaikan apa? Seluruh harta warisan peninggalan pewaris ini dibekukan, dimaukufkan itu. Gak bisa dibagi, Pak. Sampai kapan? Sampai kedudukan ahli waris yang hilang ini itu jelas. Nah, cuma sampai kapan? Ya, dicari ke sono kemari kagak ketemu-temu. Sementara bandeknya kalau kelamaan gak dibagi, bisa mudarat gak? Bisa mudarat. Nah, bagaimana caranya? Nanti ulama kasih petunjuk sama kita. Ya, nah jadi sementara waktu hartanya si mayit ini gak bisa dibagi. Sampai kapan? Sampai jelas kedudukan si anak laki-laki ini masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian kalau ternyata ahli waris yang hilang itu ternyata masih hidup, otomatis saudara nggak dapat. Otomatis tuh. Ya, karena anak laki-laki menghalangi saudara. Kalau ternyata dia meninggal dunia, semua warisannya akan jatuh kepada saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Jadi tarik-tarikan nih, ya. Karena tarik-tarikan yang satu belum jelas, nggak bisa tuh harta warisannya dibagi kecuali yang hilang itu, ya, itu jelas keadaannya apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian ada keadaan di mana si ahli waris ini bukan sebagai pada keadaan hijab hirman. Dia bukan al-hajib, tapi orang yang sama-sama mendapatkan warisan, ya, dengan bagian yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kedudukannya? Nah, sebagai contoh nih, ya sebentar ya, ini agak rancu yang pertama ini. Kita lihat di sini ya. Ada seorang meninggal dunia, ya, itu meninggalkan suami, saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki yang sekandung yang mafqud ini. Ya, kalau dalam kondisi begini, ada suami sama saudara, kira-kira ada nggak yang nggak dapat warisan? Seorang wafat nggak punya anak, tapi punya suami sama saudari. Ada nggak yang nggak dapat warisan? Dapat warisan semua nggak tuh? Suami dapat nggak? Dapat. Saudari dapat nggak? Alasannya apa saudara dapat? Karena nggak ada orang yang menghalangi jalur saudara. Cuma masalahnya, ada di antara saudara, laki-lakinya mafqud ini. Kagak jelas, gitu kan. Kalau yang mafqud ini dinyatakan meninggal, berarti kan si saudara perempuan jadi ashabul furud. Dia mendapatkan separuh bagian, karena sendirian. Tapi kalau ternyata al-mafqud ini dinyatakan hidup, ya saudara perempuannya, itu tidak lagi sebagai ashabul furud, tapi sebagai ashabah. Dia mendapatkan 2:1. Nah, bagaimana ulama menyikapi kasus yang model begini? Coba kita lihat. Untuk menentukan besaran warisnya, itu dibuat 2 asumsi dulu. Asumsi pertama, misalnya si mafqud dianggap hidup. Suami dapat berapa?
Kalau istri meninggal dunia kagak punya anak, dapat setengah. Ya. Saudara perempuan dan saudara sekandung laki-laki kalau yang mafqud ini dianggap hidup sebagai asabah bil ghair. Ya 2:1. Dia dapat sisa. Ya setengah, sisanya setengah tuh. Dibagi ya untuk saudara perempuan dapat 1/3 dari sisa warisan. Untuk saudara laki-laki sekandung al-mafqud ini kalau dia hidup, dia berhak mendapatkan 2/3 bagian dari sisa warisan yang setengah itu. Ya, jadi asobah dia. Asumsi yang kedua, kalau si mafqud ini dianggap wafat, suami dapat setengah, ya saudara perempuan sekandung karena sendirian, sementara si mayit nggak punya anak, maka kedudukan saudara perempuan ini dikiaskan seperti anak perempuan. Wa in kanat suwahidah falahan nisf. Kalau anak perempuan itu cuma sendirian, nggak ada laki-lakinya, dia dapat berapa? Setengah bagian. Ini bukan sisa ya, tapi dapat setengah bagian dia sebagai ashabul furud. Nah, sementara saudara laki-laki yang sekandung ini kalau dia dianggap meninggal dunia, ya setengah itu sendirian untuk saudara perempuan sekandung. Tapi masalahnya yang laki-laki ini nggak jelas apakah masih hidup atau telah sudah meninggal dunia. Maka dalam hal ini ulama menyebutkan apa? Bagian untuk saudara perempuan kandung diberikan untuk bagian yang paling sedikit. Berarti yang mana? Yang setengah dari total warisan atau 1/3 dari sisa warisan? Yang mana itu? Yang lebih sedikit yang mana? Yang 1/3 dari sisa warisan. Ya yang 2/3 bagian dari sisa warisan itu dibekukan sampai kedudukan al-mafqud ini jelas. Apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Nah nanti kalau sisanya, ya kalau sudah jelas sisanya akan diberikan kepada siapa? Saudara perempuan buat dia semua. Kalau sudah jelas. Ya, ini penting karena Islam ini menjamin hak kepemilikan setiap orang. Ya. Nah ada batas waktu penentuan keadaan seorang yang dianggap hilang ini divonis wafat. Ada orang hilang kan nunggu nih. Ada seorang yang kudu punya harta warisan gitu kan. Kita mau bagi warisan dia nih. Ya, cuma nggak jelas tuh orang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka ada batas waktu untuk menentukan dia dianggap mati oleh pengadilan. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu. Orang hilang itu divonis mati. Pertama, kata Al-Hanafiyah, orang yang hilang yang tidak diketahui rimbanya apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia, ya, itu dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebayanya banyak yang meninggal apa enggak. Ya, misalnya Bang Alek nih hilang. Yang biasa main gundu sama dia siapa dulu? Yang biasa main layangan sama dia siapa nih? Kalau ada orang yang sebayanya temannya Bang Alek nih, banyak yang udah wafat, maka antum dianggap wafat sudah. Ya, tapi kalangan Hanafiyah itu ada pendapat pribadinya ya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau berpendapat begini, orang yang hilang itu dinyatakan mati batas waktunya kalau dia sampai sudah berumur 90 tahun, Pak. Jadi kalau hilangnya kira-kira 40 tahun gitu ya. Ya, kemudian ditambah 10 tahun kagak jelas rimbanya, maka sisanya berapa? 40 tahun lagi. Nungguin sampai dia dianggap umurnya 90 tahun. Tapi bayangkan untuk bagi warisan nunggu al-mafqud ini sampai usia 90 tahun kayak apa itu nyimpen bandenya. Ya, maka kita boleh saja pakai pendapat yang berikutnya. Siapa diantaranya? Pendapat ulama al-Malikiyah. Batasnya adalah 70 tahun. Orang hilang usia 50 tahun pada saat hilang. Ya, 15 tahun dia nggak tahu juntrungannya. Ah, berarti tinggal 5 tahun lagi tuh bisa menentukan bahwa dia dianggap meninggal dunia. Kenapa kok alasannya 70 tahun? Ini didasarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Usia umatku itu kisarannya pada umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ya enggak ada tuh di antara umatku itu, di antara mereka yang bisa melewati angka itu. Kalaupun ada melewati sampai 70, 60 lebih ke 70 bonus katanya. Ya, dari sinilah kemudian dalil ini sebagai hujah argumentasi fikih
ulama Al-Malikiyah untuk menentukan vonis mati orang hilang itu kalau udah usia 70 tahun. Ya. Nah, kemudian pendapat ulama Al-Malikiyah ini ketika ada seorang istri. Ada kasus istri ditinggal oleh suaminya, dia kemudian boleh mengajukan gugatan kepada hakim, di mana nanti hakim akan melakukan investigasi untuk mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan untuk mengenali keadaan suaminya itu. Apakah nanti pengadilan bisa menemukannya atau tidak. Nah, ternyata hakim memberikan batas bagi istrinya selama 40 tahun untuk nunggu. Jadi kalau ada perempuan ditinggal ya sama lakinya usia 30 tahun tuh bini, dia baru boleh nikah lagi kalau dia usianya berapa? 40 tahun lagi nunggu gitu ya. Jadi usianya tambah 30 tambah 40 berapa? 70 tahun. Masa ada yang mau? Silakan aja kalau ada yang mau nih. Jadi kalau ada istri 30 tahun ditinggal pergi sama lakinya, ya, kemudian 10 tahun lagi nambah lagi, usianya jadi 40 tahun, ya dia pengen mengajukan kepada pengadilan, itu ketika pengadilan memutuskan ada batasan buat si wanita ini, ada masa nunggu sampai 40 tahun itu. Nanti kalau masa 40 tahun udah kelar, vonis mati pengadilan kasih kepada suaminya. Ya, suaminya dianggap wafat. Ya, kalau sudah dianggap wafat, tinggal dia jalanin masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya, jadi udah nambah umurnya tuh kan. Ya, usia 40 tahun tambah 80 tahun. Ya, tambah 4 bulan 10 hari. Ya, udah reot udah gitu kan. Udah reot gak bisa ngapa-ngapain nih. Tapi itulah yang terjadi ya. Nah, ini Masya Allah Islam ini luar biasa ya. Kalau si wanita ini mau ya mengkhulu ya atau mentalak tebus ya, suaminya nggak pulang-pulang, tapi keadaannya harus dipahami bahwa suaminya memang masih hidup gitu, cuma nggak tanggung jawab aja, nggak mau pulang ke rumah, nggak mau kasih nafkah, boleh tuh dia mengkhulunya. Tapi kalau kasusnya al-mafqud, ya maka pengadilan ya sebagaimana ulama al-Malikiyah itu memberikan petunjuk seperti itu. Hakim berikan batasan 40 tahun, ya masa investigasi habis, vonis mati diberikan, baru nanti dia menghitung masa iddah pada saat vonis pengadilan jatuh. Nah, kemudian pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, ini pendapat yang paling asah di antara pendapat-pendapat ulama Syafi'i menyatakan apa? Batas waktu menentukan kematian seseorang itu nggak bisa dipastiin. Ya. Tapi kasus ini bisa diserahkan kepada hakim. Maka apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian hakim memvonisnya sebagai orang yang telah wafat, maka itu sudah cukup. Ya, seseorang kalau punya harta jadi warisan, kalau punya bini jadi jande udah. Jadi urusan ini bisa diserahin kepada hakim itu. Nah, ini pendapat ini yang banyak dipakai ya, oleh ulama-ulama kontemporer. Ya, termasuk ulama Al-Hanabilah. Cuma di sini ada dua. Ya, ketetapannya ada dua ketika ada kasus orang hilang pada satu peristiwa yang peristiwa itu sangat memungkinkan orang itu mati. Contohnya apa? Ya, kapal karam, ya tenggelam. Kapal selam udah nyelam gak balik-balik lagi. Hampir tidak ada orang selamat. Ya, atau ada kapal meledak di udara. Ya, secara kemanusiaan, sisi kemanusiaan kita, hampir-hampir tidak ada orang yang bisa selamat. Nah, Al-Hanabilah itu menentukan ketika ada kasus yang semacam itu, maka ditunggulah kejelasannya kira-kira sampai 4 tahun lamanya. Jadi kalau ada kapal pecah gitu, tiba-tiba klaim asuransinya turun, gitu kan. Klaim asuransi itu yang turun itu nggak bisa dibagi waris kecuali nunggu berapa? 4 tahun baru bisa dibagi. Ya, untuk kasus di mana orang yang hilang ini pada peristiwa yang memungkinkan dia meninggal dunia, hampir nggak ada yang selamat. Tapi kalau ternyata ada misalnya orang yang hilang pada satu peristiwa yang kemungkinan kematiannya itu normal-normal aja. Orang cari nafkah, nuntut ilmu, tinggalkan kampung halaman gitu ya.
Nah, ini dalam kondisi yang semacam ini ada dua pendapat. Al-Imam Ahmad ini memberikan opsi dua ya cara. Pertama adalah nunggu sampai 90 tahun. Kayak tadi tuh. Ya ulama Al-Hanafiyah tuh nunggu 90 tahun. Sementara pendapat yang kedua menyerahkan seluruhnya kepada ijtihad seorang hakim. Kapan hakim itu memvonisnya dia sebagai orang yang sudah meninggal dunia dengan vonis pengadilan, maka itu yang berlaku. Ya, kemudian tuan wanita menghitung masa iddah 4 bulan 10 hari, kemudian dia boleh nikah dengan laki-laki yang baru sebulan 2 bulan nikah, tiba-tiba datang lakinya yang lama. Ya, kira-kira gimana tuh? Kalau lakinya udah dianggap vonis mati oleh pengadilan, terjadi pernikahan, 2 bulan pernikahan, laki yang hilang tiba-tiba muncul. Batalin gak nikahnya? Dibatalin gak nikahnya? Hah? Enggak bisa dibatalin. Ya, karena kenapa? Karena sudah mendapatkan vonis daripada hakim. Enggak salah itu orang. Ya, dia tetap bertahan dengan pernikahannya, enggak salah. Ya. Nah, jadi pendapat yang kedua daripada pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal ini, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah, ini yang banyak dipegang oleh ulama-ulama sekarang ini untuk menentukan kasus di mana kasus yang menyangkut masalah al-mafqud ini, sehingga ini lebih mendekati sisi kemaslahatan. Ya, kalau ada orang nunggu sampai 90 tahun, ya jaga bandeknya gimana urusannya? Ya, bisa terjadi mudarat gitu. Jangankan yang 90 tahun, ya yang baru jalan 6 bulan aja, ya udah dipakai tuh harta warisan. Rumahnya masih ada, sertifikat tuh digadai di pegadaian tuh. Ya, apalagi sampai puluhan tahun nunggu harta jelas itu ya. Nah, sehingga dua pendapat ini menjadi pendapat jumhurul ulama yang itu bisa kita terapkan ketika ada di antara kita barangkali ngadepin kasus yang model begini, ya. Nah, apa sih kaidah fikihnya ketika ulama bicara tentang kasus orang hilang ini? Ya. Ada kaidah fikih menyebutkan apa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Satu keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan. Antum ketika menemukan seorang suami meninggalkan bini dalam keadaan hidup, ya itu dalil pertama bahwa antum yakin dia hidup. Dan kalau dia dianggap mati harus meyakinkan kematiannya. Gak bisa pakai kali-kali. Neng, kawin aja sama gue, Neng. Ya daripada lama-lama loh, laki gak tahu juntrungannya. Ya udah puluhan tahun gak pernah pulang. Ya paling mati kali. Paling mati kali. Ya gak bisa tuh mati dikali-kali. Ya harus ada keyakinan. Nah, sehingga orang yang berangkat meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan hidup, berpuluh-puluh tahun dia gak pulang-pulang, maka gak bisa divonis mati kecuali lewat pengadilan. Kita nggak bisa ngira-ngirain. Karena orang itu dianggap hidup karena meninggalkan kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hidup. Ya. Nah, ini al-yakin la yazulu bisyak ini didasari beberapa dalil. Apa diantaranya? Ya firman Allah nih. Surat Yunus ayat 36. Ya. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannan. Innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Nah, ditambah adanya hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla." Ketika ada di antara kalian merasakan perutnya ngerebek-rebek, ya seperti ada sesuatu yang keluar, ya dia kesulitan, ini kentut tapi bukan nih, ya nggak mungkin tuh untuk menentukan kentut sambil ngitung kancing baju koko, kentut enggak, nggak bisa, ya kecuali pastikan bahwa yang keluar itu benar-benar, ya kentut yang bisa membatalkan wudhu dia. Antum lagi sholat sudah berwudhu, ya ada sesuatu yang keluar, ya biasanya tuh kentut ada bunyinya, ada baunya, ini bunyi enggak. Ya, baunya juga enggak kecium, tapi kita ngerasa gitu kan, ada sesuatu yang keluar. Nah, dalam kondisi ragu-ragu tadi, ya kata Nabi apa? Fala yakhrujanna minal masjid. Ente jangan keluar masjid, maksudnya apa? Jangan batalin sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai kedengeran suaranya atau kau mencium baunya.
Ya. Jadi setelah sholat selesai, kita kepo gitu, ya, ke hammam, ke kamar mandi, kita lihat, bener lepek katanya. Ya, kira-kira batal sholatnya mau diulang lagi nggak? Kalau ketahuan setelah sholat kita keluar sesuatu lewat knalpot bagian belakang kita, sholat yang tadi diulang nggak? Nggak usah, ya, karena secara kaidah pada saat antum sholat sudah dalam keadaan berwudu, antum merasa ada sesuatu yang keluar tuh masih ragu-ragu. Ya, nah ragu-ragu tadi itu nggak bisa mengalahkan yang yakin bahwa antum sholat udah wudu gitu loh. Ya, ketika sholat selesai, antum kemudian melihat kondisi, oh ternyata ada bener keluar. Ya, makan asinan 2 piring. Ya, lepek-lepek tuh celananya. Ya udah, yakinnya pas sholatnya sudah selesai, nggak perlu diulang lagi sholatnya. Ya, itu yang disebut dengan al-yaqin la yazulu bisyak. Termasuk pada kasus istri ditinggal suami bepergian dalam jangka waktu yang lama, tetap dia dihukumi sebagai istri daripada seorang laki-laki tersebut. Dia nggak boleh menikah lagi kecuali yakin suami yang pergi tadi telah meninggal dunia. Ya, atau ada orang meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan sehat, bertahun-tahun nggak kunjung pulang ya ke kampungnya, nggak tahu kabarnya, dia tetap dihukumi sebagai orang yang hidup. Kalau dia punya harta, hartanya nggak boleh diusik, ya, sampai jelas kedudukannya. Kalau dia meninggal, hartanya jadi warisan. Kalau ada kerabatnya si pewaris wafat, dia sebagai ahli waris. Ya, itu barangkali hal yang menyangkut aturan orang yang hilang al-mafqud terkait dengan hartanya, hak warisnya, termasuk juga kedudukan istri bagi laki-laki ajnabi kayak model kita ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang ada di dalam fikih para ulama kita. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilahkan. Tafadhol. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi kalau ada orang meninggal dunia, dia punya ahli waris. Anggaplah anaknya 5 gitu ya. Yang laki-laki 4 orang, yang perempuan 1, yang wanita nggak dibagi warisnya. Alasannya kenapa? Ya, antum nggak bilang alasannya apa. Kalau si wanita ini memang murtad, maka dia nggak dapat warisan. Kalau si wanita ini membunuh bapaknya, maka dia sebagai orang yang terputus hak warisnya. Ya, ternyata dia masih muslimah ya. Dia nggak membunuh si pewarisnya, maka tidak ada alasan si anak wanita ini nggak dapat warisan. Dia sebagai orang yang Allah tetapkan 2 kedudukan. Kalau si anak wanita ini tidak berdampingan dengan anak laki-laki, dia mendapatkan bagian ashabul furud. Kalau sendiri dapat setengah, kalau 2 atau lebih dapat 2/3 bagian. Ya, kalau dia bertemu dengan saudara laki-lakinya, ada anak laki-laki dengan anak perempuan, maka anak perempuan ini menjadi ya bagian ashabah 2/1. Nah, kalau seandainya hak warisnya nggak dibagi, ya maka zalim ahli waris yang tidak membaginya. Karena membagi harta warisan ini bukan akal-akalannya Rasulullah, bukan akal-akalannya kita gitu ya, akal-akalan manusia. Ya, tapi adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membaginya. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi semua pihak, masing-masing punya hak. Anak laki, anak perempuan ada haknya, laki bini ada haknya. Ya, saudara bisa dapat bagian, ada haknya kalau dia ternyata nggak punya orang yang menghalangi jalur saudare kan gitu. Nah, ini kalau ada si wanita nggak dibagi, ini mirip sebagaimana penghitungan waris masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah tidak mau membagi warisan kepada perempuan. Karena mereka menghitung-hitung waris karena sisi manfaat yang diberikan sama si ahli waris. Wanita nggak bisa ngasih manfaat apa-apa. Suruh dagang kagak bisa, suruh berperang kagak mampu, naik kuda nggak jago katanya begitu. Jadi ngapain tuh bagi warisan sama perempuan, sehingga perempuan nggak dibagi. Termasuk anak kecil
Mereka tidak mau membagi warisan kepada anak kecil. Nah, ketika Islam datang, ya, Islam menghapuskan tradisi jahiliyah itu. Wanita diangkat kehormatannya, dia dapat warisan, baik sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak perempuan, sebagai cucu perempuan dan anak laki-laki, sebagai saudara perempuan, baik yang sekandung, yang seayah maupun yang seibu saja. Jadi Masya Allah, kezaliman tuh, zalim banget itu. Ya, kalau sampai dia tidak membagi harta warisan kepada saudara yang lain. 3 yang dihianatin. Allah dihianati, Rasulullah dihianati, saudaranya dihianati. Ya, makanya enggak salah tuh. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia menentang aturan waris Allah itu, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dijebloskan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Dan dosa kepada manusia yang model begini, ya, itu tidak cukup tobat kepada Allah, tapi harus dikembalikan hak yang dulu pernah dia tahan, dia nggak bagi sama si perempuan ini. Ya, nah, cuma ada kasus tertentu ya. Misalnya anak perempuan bukan nggak dibagi, dijaga hartanya. Karena anak perempuan ini barangkali punya suami, suaminya jahat. Ya, si wanita ini dipengaruhi oleh suaminya, takutnya bandenya habis. Ya, itu ada istilah fikihnya apa? Al-hajar tuh, kita udah belajar kan? Al-hajar, ya, hajrul mal, menahan harta seseorang supaya mahjur alaih, yang punya harta ini bisa mendapatkan maslahat. Misalnya tadi kalau antum kasih kepada saudara perempuan itu, oh ini bahaya ini. Kenapa? Ini anak saudara perempuan kita ini, ya mohon maaf ya, walaupun dia sudah menikah, kadang-kala dia punya akal itu sekilo kurang gitu ya. Kalau sekilo kurang repot ini urusan ini. Dia tidak bisa mengendalikan, mengelola hartanya sendiri. Suaminya kacau ini, ya. Dia nggak menafkahi misalnya, atau berlaku zalim karena punya bini lebih daripada satu. Khawatir harta bininya justru dipakai sama dia tanpa izin. Boleh aja tuh kita tahan, bukan nggak dibagi. Makanya dalam kasus ini Anda perlu detail. Kenapa sampai nggak dibagi harta itu kepada si wanita ini? Jadi banyaklah asumsi-asumsi ya. Itu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup? Ada lagi? Ya. Kalau ada orang yang membagi, dia paham bahwa dia punya hak, dan hak itu tidak diberikan, maka yang mengerti hukum itulah ya yang diganjar perbuatan sebagai perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir, mungkin juga makanya kan kasus begini mesti tanya lebih rinci lagi. Kenapa si anak wanita ini nggak dikasih? Oh, ternyata dia nanya sama ustadz, ada ustadz yang ngasih informasi si perempuan kagak bisa dikasih. Kenapa dia masih punya laki gitu ya? Padahal yang ngasih fatwanya ini orang kagak ngerti masalah ilmu waris. Ya akhirnya apa? Ya harus dirubah. Ya, rubah, hitung ulang, kasih haknya. Kalau ternyata banyak orang-orang awam membagikan warisan, dia kagak tahu ilmunya. Ya dia ngikutin tuh. Ya, atau misalnya ada kasus anak wanita ini, saudara wanita ternyata bukan anak kandung daripada si pewaris. Kan banyak contoh-contoh tuh. Ya, kalau ternyata dia bukan anak kandung daripada si pewaris, ya, anak angkat misalnya, maka nggak dapat warisan. Atau misalnya si anak perempuan ini, saudara perempuan adalah saudara tiri, ya, anak ibunya, ya. Jadi anak ibunya tuh dari suami yang dulu, ya. Kemudian ada ayah seorang suami meninggal dunia, dia nikah sama janda, jandanya bawa anak, ya. Anaknya hasil pernikahan dengan anaknya si janda, kan saudara seibu tuh ya. Saudara seibu kan, lahir di kandungan yang sama. Kalau suami yang kedua meninggal dunia, yang dapat warisan adalah anaknya suami yang meninggal itu. Ya, kalau si janda bawa anak-anak suami yang lama, dia nggak dapat warisan. Makanya harus diperjelas dulu kedudukan dia sebagai apa ini. Ya, apakah benar dia telah memenuhi persyaratan sebagai ahli waris atau enggak? Kalau syaratnya masuk, nggak dibagi, zalim orang yang tidak membaginya. Apalagi antum sudah nanya, antum sampaikan lagi secara hujah, dalil itu sudah sampai kepada mereka. Kalau nggak ngudeng juga, kalau nggak mau diambil juga tuh petunjuk, mulailah di situ catatan kezalimannya makin menjadi-jadi. Hukumnya haram, nggak boleh. Ya, ada lagi?
Ya, silakan. Ya. 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 Kalau suami meninggal. Ya, itu aja. Kita harus mendudukan apa sih yang disebut dengan harta warisan. Harta warisan itu menyangkut hak kepemilikan yang dimiliki seseorang semasa hidupnya, hartanya halal, hartanya legal. Ya. Harta halal dan legal ini dalam istilah fikih disebut dengan apa? Milkut tam namanya. Kepemilikannya sempurna, Bang. Ya. Baik harta itu didapat daripada hasil usahanya sendiri atau akibat turunan. Apa sih harta turunan? Antum ngasih motor sama ana nih. Saat Anda punya motor buat antum, kuncinya dikasih, suratnya diserahin, motornya dikasih. Maka semenjak terjadi serah terima, Anda mendapatkan motor dari hasil turunan, dari hadiah antum tuh. Kalau Anda wafat, itu warisan buat istri, buat orang tua, buat anak-anak saya. Antum nggak bisa nuntut tuh. Itu motor-motor gue yang bagi itu, ya. Mau babe lu udah mati, motornya balikin, nggak bisa. Apalagi sudah terjadi serah terima. Kecuali pada kasus tertentu begini, ada yang namanya umroh sama rukbah, ya. Ada rukbah, ada umroh. Itu pernah kita bahas tentang masalah hibah ya. Ada umroh, ada rukbah. Nah, yang namanya hibah ini ada salah satunya akad begini. Saya hibahkan rumah ini untukmu sepanjang hidupmu. Ya, tidak untuk keturunanmu. Nah, ketika ada orang dihibahkan rumah itu ditempatin, yang dapat hibah meninggal, maka status rumah itu bukan warisan, Pak, balik lagi sama orang yang ngasih. Atau ada orang yang mengatakan, saya hibahkan rumah ini dengan ketentuan kalau saya meninggal duluan, itu memang punya kamu. Tapi kalau kamu yang meninggal duluan, balik itu rumah kepada saya. Ada yang model begitu tuh. Ya, itu dibolehkan tuh dalam Islam itu. Ya, termasuk pada kasus rumah-rumah dinas kan begitu. Ya, ada imam masjid yang mendapatkan rumah dinas dari masjid. Ya, selama dia masih bertugas atau minimal masih hidup gitu kan. Karena kan nggak mungkin imam main pecat-pecat aja. Ya, nggak boleh tuh imam dipecat kecuali melakukan pelanggaran yang nyata-nyata keluar daripada syariat. Ya, jangan jadi fitnah itu. Ya, seumur hidup ya, kecuali dia resign sendiri. Meninggal dalam masa tugasnya. Maka sekalipun dia punya anak bini tinggal di rumah dinas itu, kudu ngapain? Kudu pergi, ya. Karena rumah dinas itu dipersiapkan hanya untuk si petugas saja. Nah, itu contoh gitu. Nah, jadi kalau ada suami meninggal dunia, dia punya harta pribadi hasil usahanya, sama akibat turunan dari hibah, dari warisan. Ketika dia wafat, akan menjadi harta warisan juga, yang akan diwariskan kepada siapa? Dia punya istri, istrinya dapat. Dia punya anak, anaknya dapat. Ya, dia punya orang tua, barangkali tinggal separuh doang. Ya, yang wafat bapaknya dia, emaknya masih hidup, emaknya juga dapat warisan. Nah, jadi harta turunan, Bang, namanya. Jadi harta turunan itu harta legal, harta yang diterima oleh si penerimanya. Itu kalau si penerima wafat, jadi warisan. Nggak bisa dibedain. Misalnya gini, antum punya bini nih. Bini dapat warisan, rumah yang sekarang ditempatin misal. Antum sebagai suami numpang tinggal di rumah warisan mertua untuk istri antum itu. Nah, ketika istri meninggal dunia, antum dapat daripada bagian rumah itu. Kenapa? Karena rumah itu sudah menjadi harta warisan bagi istri antum akibat turunan waris daripada orang tuanya. Nah, ini nggak dibedain. Nah, cuma dalam kasus hukum positif, yang namanya harta gono gini, ini jadi masalah. Harta bawaan, ya, sama harta perolehan. Nah, kita nggak pakai yang model begitu tuh. Ya, bikin kisruh aja tuh. Ya, harta bawaan tadi, warisan orang tua dari istri, ketika istri meninggal, antum nggak kebagian. Padahal itu udah menjadi milik istri itu. Ya, sebagai anak perempuan daripada mertua antum itu. Ya, yang dipakai yang mana? Ya, yang dibagi warisan. Itu hanya harta perolehan saja, dibagi dulu tuh hasil pernikahan separuh, yang separuh baru jadi
warisan kita nggak pakai yang model begitu. Itu banyak kezaliman di dalamnya. Ya, jadi tidak dibedakan dalam Islam mana harta bawaan, mana harta perolehan. Selama dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya, dia meninggal jadi warisan. Ya, mohon dipahami tentang kaidah itu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Bareng-bareng enggak? Beda tahun. Ya, jadi kalau ada suami istri, dia wafat ya. Wafatnya kan ada dua kemungkinan. Kalau wafatnya bareng, ya berarti kan harus jelas mana yang duluan, mana yang belakangan. Misalnya kecelakaan. Kalau wafatnya tahun 80 lakinya misalnya. Tahun 2021 baru bininya gitu kan. Nah sekarang yang jadi masalah keberadaan harta ini. Ya, yang namanya warisan, harta itu dimiliki oleh siapa? Dan siapa ini wafat, gitu kan? Suami istri kebetulan tinggal di satu rumah, rumahnya punya bini. Ya, rumahnya punya bini nih. Paling suami timbang ngebagusin doang dah, ya kalau yang bocor-bocor diganti. Ya tiap tahun dicat biar rapi gitu kan. Nah, ketika si suami meninggal dunia, rumah itu bukan warisan. Karena yang punya siapa? Bini. Ya, nah cuma ada kasus begini. Tanahnya punya bini, bangunannya punya laki. Ya kan? Suaminya meninggal nih, apakah rumah itu jadi warisan? Tergantung. Ya. Kalau memang itu bangunannya mungkin permanen, ya bisa dinilai secara ekonomis. Kalau dijual tuh bangunan diperhitungkan bisa saja jadi warisan. Cuma dalam hal ini saya tidak menganggap itu warisan suami. Anggap aja tuh kewajiban nafkah suami sama bininya. Udah dia nggak punya tanah, yang punya tanah bininya, dia nyiapin bangunannya ya sudah. Anggap aja tuh berlaku surut gitu. Karena bangunan kalau dia kayu akan lapuk, kalau dia punya besinya karat gitu kan, itu harus ditaksir tuh. Kecuali bangunannya permanen. Ya, ada permanen ini mahal gitu, tidak cuma yang berharga nggak cuma tanahnya, tapi termasuk bangunannya. Tapi kalau bangunannya sudah cukup lama, bertahun-tahun itu yang bangun suami tapi tanahnya itu adalah istri, secara urf, kebiasaan di kampung kita di Indonesia, yang berharga bangunannya apa tanahnya? Tanahnya. Ada bangunan, tanahnya kagak, siapa yang mau beli? Gue mau jual rumah nih, bangunannya doang, siapa yang mau beli? Tapi kalau kita jual tanah, gue mau jual tanah, nggak ada bangunannya, orang beli nggak? Beli. Maka yang berharga apanya? Tanahnya. Maka kedudukan harta warisan itu sebelum dibagi harus diperjelas statusnya. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Sehingga kalau ada orang pemiliknya meninggal dunia, jadi warisan. Gitu bang. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi yang meninggal itu harus sebagai pemilik hartanya. Kalau dia bukan harta dia, walaupun dia meninggal dunia, nggak jadi warisan. Orang dia nggak punya bandek kok. Ya, lakinya nikah cuma numpang doang hidup sama bininya. Ya lakinya meninggal dunia, ya udah itu bandek bini, bukan warisan. Kecuali bininya meninggal, suaminya dapat warisan nggak? Dapat. Kalau istri meninggal nggak punya anak, suami dapat setengah. Kalau istrinya meninggal punya anak, suami dapat 1/4 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Terakhir? Masih ada? Cukup ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang dalam terhadap wawasan keislaman kita, ya, sehingga kita bisa mempertajam, memperbaiki kualitas amalan-amalan kita di hadapan Allah. Dan apa yang baru saja disampaikan semoga bermanfaat. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf pada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.